إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, masih dalam pembahasan tentang fikih azan, hal-hal yang berkaitan dengan azan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa kesunahan-kesunahan dalam azan. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh musannif. Qala al-musannifu al-alama al-faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala, wal adhanu afdalu minal imamati. Beliau mengatakan azan itu lebih afdal daripada imamah. Jadi ibadah azan dengan ibadah menjadi imam sholat itu di sini disebutkan lebih utama azan. Ya, lebih utama apa? Azan. Menurut Ar-Ramli di sini disebutkan azan saja, ya, azan saja lebih afdal daripada imamah, ya, menurut Ramli. Kemudian kalau menurut Az-Ziyadi maka ini azan plus iqamah, ya, yaitu plus iqamah lebih, yaitu afdal daripada imamah. Kemudian menurut Ibnu Hajar azan bersama iqamah itu dari mana? Jadi kita ulangi ya untuk azan, atau kita catatkan. Al-azan wahdahu afdalu minal imamah. Kemudian ada al-azan afdalu wahdahu afdalu minal imamah ma'al iqamah. Ada juga yang al-adhanu ma'al iqamah. Al-adhanu ma'al iqamah afdalu minal imamah. Ya, kita ulangi ini tentang mana yang lebih afdal antara azan dan imamah. Di Busra Al-Karim disebutkan azan saja itu berarti tidak termasuk iqamah, itu lebih afdal daripada imamah. Ya, ini menurut Ramli. Nah, menurut Ar-Ramli. Kemudian adzan wahdahu afdal minal imamah ma'al iqamah. Nah, kalau lihat ibarat seperti ini berarti imamah dan iqamah tetap lebih, imamah dan iqamah lebih afdal adzan saja daripada imamah dan iqamah. Ini Az-Ziyadi. Nah, yang ketiga, azan dan iqamah lebih afdal daripada imamah. Nah, ini Ibnu Hajar. Nah. Jadi kalau menurut Ar-Ramli hanya sekedar azan, ya, itu lebih afdal daripada imam. Jadi muadzin itu
dia enggak mengumandangkan iqamah, hanya muadzin saja, wahdahu lebih afdal daripada jadi imam. Jadi lebih afdal jadi muadzin daripada imam menurut Romli. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, azan bisa mengalahkan imamah gitu kan, keafdoliannya jika azan plus iqamah. Jadi dia jadi muadzin sekaligus dia jadi mukim, orang yang mengumandangkan iqamah. Jadi kalau digabung baru bisa mengalahkan afdoliyah azan menurut Ibnu Hajar. Menurut Ar-Ramli, azan saja sudah bisa mengalahkan afdoliyah dari imamah. Ini perincian seperti itu. Ini yang utama dalam mazhab Syafi'i demikian. Jadi al-azan afdolu minal imamah. Ya karena dalil-dalil menyebutkan demikian. Ya diantaranya adalah firman Allah SWT surat Fusilat ayat 33, Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ya, siapa yang lebih bagus qawlan, yaitu ucapannya dari orang yang da'a ilallah, mengajak pada menuju Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan humul muadzin. Humul muadzin inna khiyara ibadillahi allazi yar'una syamsa wal qamara wan nujuma wal azilata li dzikrillah. Biasanya sebaik-baik hamba-hamba Allah yang itu memperhatikan yaitu matahari, bulan dan bintang dan naungan bayangan untuk mengingat Allah. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan. Nah, ini diantara keutamaan dalil menjadi dasar bahwasanya azan itu utama. Kemudian doa dari Nabi SAW kepada muadzin, doa didoakan untuk diberi maghfirah, ampunan, dan untuk imam didoakan untuk mendapatkan irsyad. Sedangkan wal maghfirah a'la minal irsyad, ampunan lebih tinggi daripada irsyad bimbingan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Imam itu domin menjamin, muadzin itu mu'taman dipercaya. Allahumma ya Allah arsyidil a'immata, berilah bimbingan petunjuk bagi para imam, waghfir lil muadzinin, dan berilah ampun bagi para muadzin. Hadis riwayat Tirmizi. Domin ya menjamin, artinya sholatnya orang-orang di belakang imam ditanggung ya. Kemudian keabsahan dari sholatnya orang-orang di belakang imam bisa tergantung pada keabsahan sholatnya imam, sehingga imam itu harus hendaknya orang yang faqih ya, yang bisa nanti faham sholat, fikih sholat, menghindari hal yang membatalkan sholat ya. Sehingga ini jadi alasan atau dalil bahasanya al-adzan lebih utama daripada iqamah, daripada imamah, jadi imam. Dan di Al-Hadi disebutkan ini tidak menafikan bahwasanya imamah itu fardu kifayah, azan sunnah kifayah. Jadi imam itu adalah dia fardu kifayah, azan sunnah kifayah. Kok bisa sunnah kifayah lebih diunggulkan daripada fardu kifayah? Maka ini tidak mengapa, karena terkadang sunnah itu mengungguli yang fardu, terkadang seperti itu, karena menjadi sebab untuk datangnya yang fardu. Contohnya orang memulai salam, ada orang memulai salam, ada orang menjawab salam. Memulai salam itu hukumnya apa? Sunnah, tapi menjawab salam fardu ya, wajib. Sedangkan memulai salam lebih afdal daripada menjawab salam, karena memulai salam menjadi sebab datangnya satu yang fardu tadi. Dan ini juga tidak menafikan bahasa Nabi SAW dan para khulafa itu setelah beliau ya senantiasa mereka menjadi imam, tidak jadi muadzin ya. Kok kenapa kemudian diunggulkan azan? Ya itu tidak bertentangan dengan bahasa Nabi SAW, para khulafa rasyidin, mereka itu jadi imam kan, tidak jadi muadzin. Nah, karena mereka ini tersibukkan dengan urusan-urusan penting dalam hal agama yang tidak bisa kemudian diwakilkan dengan yang lain ya. Demikian pula pengganti Nabi SAW setelahnya juga demikian.
Sedangkan kalau azan itu muadzin butuh konsentrasi, luangkan waktu untuk melihat melihat waktu, ya, menunggu datangnya waktu. Ini butuh waktu yang lumayan, menyita waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ini beliau sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan azan yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu nasu ma fi nidai was-safi al-awwali tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Nabi SAW pernah bersabda, seandainya orang-orang tahu, ya, keutamaan dari azan dan keutamaan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus mengundi, ya, niscaya mereka akan mengundi untuk berebut, ya, tadi keutamaan tersebut. Seandainya orang-orang tahu keutamaan bersegera, ya, untuk melaksanakan sholat, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama untuk bersegera. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Itu dengan merangkak, dengan berjalan dengan kaki dan dua kaki dan dua tangan, atau juga ada yang menafsirkan berjalan dengan, yaitu dengan pantatnya, ya, dengan pantatnya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nutiya lis-sholati adbaru syaitan walau durat. Jika azan telah dikumandangkan, maka setan adbaro, berpaling, lari, walau durat, sampai keluar kentut. Hatta la yasma'a at-ta'dzina, sampai dia lari setannya mendengar azan sampai tidak mendengar azan. Fa idza qudiya nida aqbala. Kalau azan sudah selesai dikumandangkan, setan kembali lagi. Hatta idza suwiba bisolah adbaro. Ketika dikumandangkan iqamah, pergi lagi, ya, setannya. Hatta idza qudiya taswib aqbala. Kalau sudah selesai dikumandangkan iqamah, kembali lagi. Hatta yahduru bainal mar'i wa nafsihi. Kemudian setan akan membisikkan ke dalam hati-hati manusia ketika sholat. Yaqulu, setan mengatakan, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, ingatlah ini. Ya, di malam yakun yazkur, sesuatu yang tidak diingat. Jadi orang yang sholat itu sebelumnya tidak ingat apa, ketika sholat jadi ingat karena diberi bisikan oleh setan, sehingga dia konsentrasinya buyar agar tidak khusyuk. Ini adalah usaha setan untuk mengganggu manusia. Sejak dari awal azan, iqamah, kemudian sampai sholat tetap diganggu terus. Hatta yadhilla rajul la yadri kam sholat, sampai seorang itu jadi lupa ini berapa rakaat, sudah sholat berapa rakaat. Ini karena diberi bisikan oleh setan. Kemudian dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Bahasanya para muadzin adalah manusia yang lehernya paling panjang di hari kiamat. Maksudnya adalah di syarah Sahih Muslim disebutkan ini kinayah besarnya keinginan, ya, karena mereka ini melihat banyaknya pahala, ya. Jadi kalau orang itu ingin mengetahui atau melihat, ya, suatu itu memanjangkan lehernya. Ini kinayah bahasanya para muadzin ini di akhirat akan melihat banyaknya pahala yang akan mereka dapatkan, sehingga dikiaskan itu dia lehernya panjang. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, maka azan lebih afdal, lebih utama daripada imam. Sehingga ini adalah satu kesempatan bagi kita, ya,
misalnya kita belum berkesempatan untuk menjadi imam, maka kesempatan menjadi muadzin itu lebih terbuka, ya, lebih terbuka daripada kesempatan menjadi imam. Dan meskipun demikian, justru jadi muadzin lebih utama, di sini sebutkan lebih utama daripada apa? Daripada menjadi imam. Namun juga ada yang berpendapat bahwasanya imam itu lebih afdol. Alasannya adalah fardu kifayah. Maka fardu kifayah lebih dimenangkan daripada sunnah kifayah. Sehingga fardu secara umum lebih afdal daripada sunnah. Fardu secara umum, ibadah fardu lebih utama daripada bersunnah. Sholat zuhur fardu dibandingkan qobliyah zuhur sunnah, lebih afdal yang fardu. Ya. Puasa Ramadan fardu lebih afdal daripada puasa sunnah Senin Kamis, dan seterusnya. Secara umum demikian. Hanya saja ini tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tadi ada beberapa penjelasan sehingga tetap azan itu lebih diunggulkan daripada imamah. Tapi kemudian beliau mengatakan wa yusannu, disunahkan al-jam'u bainahuma, disunahkan untuk menggabungkan antara keduanya, menggabungkan antara keduanya, meskipun yaitu untuk satu jamaah. Jadi ini dia menggabungkan antara azan dan imamah. Jadi dalam mazhab di sini disebutkan orang kalau bisa azan bisa pula imamah, dianjurkan dia azan dan dia jadi imam. Ya, kalau dia mempunyai kelayakan, ya. Jika punya kelayakan, sehingga dia dapatkan dua keutamaan jadi muadzin, keutamaan jadi imamah, jadi imam. Jadi masing-masing punya keutamaan, lebih diunggulkan keutamaan azan. Kalau dia mampu bisa untuk azan sekaligus jadi imam, maka jadilah dia muadzin sekaligus jadi imam. Jadi jika dia punya kemampuan, kelayakan untuk yaitu melakukan keduanya, terutama adalah sebagai imam. Nah, di antara dalilnya adalah di sini disebutkan dari Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu annahum kanu fis safar. Mereka dalam safar wa hadaratis shalah, kemudian datang waktu shalah fa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam azan wa aqama dan iqamah wa shalla bihim. Nah, kemudian juga menjadi imam. Ini berarti beliau menggabungkan, ya menggabungkan ini riwayat Tirmidzi di sini disebutkan dia menggabungkan antara azan dan imam. Allahu a'lam bishawab. Demikian berkaitan dengan keutamaan azan dan iqamah. Keutamaan azan dan iqamah itu lebih utama daripada jadi imam, dan ada anjuran untuk menggabungkan dia jadi muadzin sekaligus jadi imam jika punya kelayakan untuk menjadi imam. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.